Halo guys, balik lagi sama kita dari kelompok 4 dengan tema perancangan dan pengelolaan portofolio teknologi informasi. Iya. Nah, bersama gua di sini Faisak Bariski. Gua Aprilia Usokatima Wahyuningsih. Di sini tuh kita bakal ngebahas tentang materi yang tadi Pak Is bilang. Itu tuh dari mata kuliah TKTI. Kira-kira dari teman-teman semua udah tahu belum sih TKTI itu apa? Kalau misalkan belum tahu, gue bakal ngejelasin nih TKTI itu apa gitu kan. Jadi TKTI itu adalah Tata Kelola Teknologi Informasi. Apa sih itu? Kayak serangkaian kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa teknologi informasi di suatu organisasi dikelola dengan baik dan efektif sejalan dengan tujuan bisnis dan organisasi tersebut. Tujuan utama dari TKTI ini memastikan bahwa TI memberikan nilai tambah, mengelola resiko serta memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi secara efisien dan berkelanjutan. Di TKTI itu ada beberapa aspek. Yang pertama, ada perancangan dan pengelolaan sumber daya. Lalu yang kedua, ada pengelolaan risiko TI. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, ada pengukuran kinerja. Lalu yang kelima, poin terakhir, itu ada peningkatan berkelanjutan. Secara keseluruhan, TKTI ini bertujuan untuk menciptakan nilai bisnis yang maksimal dari penggunaan TI sambil meminimalkan potensi resiko yang dapat muncul. Nah, tadi kan semuanya udah pada dengerin nih apa pengertian dari TKTI dari April. Dan itu menurut gue sangat detail dan sangat bagus banget April ngejelasinnya. Makasih Pak Is. Ya, dan April kita tuh punya dua narasumber yang sangat spesial nih. Iya. Seorang anak mahasiswa yang berkuliah di Jakarta. Nah, boleh dikenalin nggak berdua? Yang pertama, nama gue Muhammad Ihsan Mustaqim. Gue Renata, halo. Halo. Renata Isa. Boleh gak sih dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya, kalian dari Jakarta mana, universitas apa gitu? Oke, jadi Jakarta kita itu Utara. dari Jakarta Timur. Jakarta Timur maksudnya. Timur apa utara nih? Timur. Timur. Iya, Karena Timur. Jakarta kan luas ya. Iya, Selatan, betul. utara, barat, pusat. Iya. Kepulauan Seribu pun juga Jakarta. Iya. benar. Jadi timur nih. Timur. Iya. Oke. Di mana Khususnya tuh? Condet. Wow. Daerah Condet. Condet. Yang banyak minyak wangi itu tuh. Oh iya. Nah, iya. Nah, gue tahu aja. Oh iya benar-benar. Oke, berarti dari Condet. Condet. Boleh apa sih? tahu itu kampus apa? Iya. Saya nggak tahu sih. UI tuh. UI. Oh, UI Condet, Unindra. guys. Unindra, iya. Iya. UI Condet. Oh, ternyata Condet tuh karena dia. dari Unindra. Kalau boleh tahu jurusan apa di sana? Iya. Sistem informasi. Sistem informasi ya. Iya. Kita Oh, kebetulan iya. emang sejurusan. Oh gitu. Oke, seru banget kalau gitu ya. Berarti nyambung nih sama penjelasan kita hari ini nih, gitu Tentang apa kan. tuh? Adalah gitu. Kepo nih jadinya. Iya, adalah makanya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan kita nih, boleh nggak sih kalian jelasin dari POV kalian atau pendapat kalian deh tentang portofolio TI itu? Tentang portofolio TI ya? Iya. Oke, kalau menurut gue pribadi, kalau portofolio TI itu mencakup manajemennya. Jadi Oke. dalam suatu perusahaan, portofolio TI itu lebih fokus mengelola bagian infrastrukturnya, infrastruktur TI, teknologi informasinya itu. Oke. Jadi dikelola di situ, kayak gitu sih. Oke gitu. Kalau menurut Isan gimana San? Kalau menurut gue nih ya, singkat aja, itu tuh kayak sumber daya atau layanan dari teknologi informasi yang digunain buat menyelaraskan tujuan bisnis, biar selaras saja. Gitu. Oh, iya. Berarti kalian udah begitu mengerti dan paham lah ya tentang Cukup paham. di kampus dijelasin juga. Pasti Atau dong, pasti. karena kan kita jurusannya sistem informasi. Bisnis juga Berarti masuknya sangat bisnis. deket ya. Iya, Pak, ya? sesuai Iya, berarti. Masih berkesinambungan. Oke, kalau misalkan mereka udah tahu nih, udah paham nih, berarti kita langsung ke pertanyaan aja Is ya. Boleh banget, Fred. Boleh nggak sih kalian kasih contoh atau siapa sih yang mau kasih contoh nih tentang pengelolaan portofolio TI yang buruk dalam operasional perusahaan? Siapa nih yang mau jelasin? Gue deh. Kalau Oke, misalnya boleh. tentang ini di sini gue ngambil contoh kasus Tuan.
perusahaan manufaktur atau Boleh. produksi. Misalnya ada suatu perusahaan ya yang memiliki pengelolaan di bidang produksi. Nah, tapi pengelolaan TI-nya itu buruk ya kan. Contohnya dalam manajemen ERP. Nah, kalau buat yang nggak tahu, ERP itu kan Enterprise Resource Planning. Oke. Yang tujuannya tuh buat bikin rencana nih produksi kedepannya kayak gimana, manfaatin sumber dayanya apa aja, terus sumber daya manusianya juga gimana kan. Nah, singkatnya ini kayak perangkat lunak itulah yang buat monitoring atau mengintegrasikan gitu ke TI apa? Mengintegrasikan TI ke bisnis mereka biar satu tujuan, biar untung. Nah, tapi kalau misalnya di sini kegagalannya ya dari buruknya manajemen itu malah nyebabin kerugian. Yang awalnya pengennya untung malah jadi rugi. Kayak contohnya gini, karena kalau misalnya pengelolaan ERP-nya buruk, itu otomatis produksinya tuh perencanaan produksinya bakal buruk dong. Kayak Iya benar banget itu. kayak banyak yang nggak dibutuhin gitu, barang-barang yang nggak dibutuhin malah kepake buat produksi. Jadi hasil berlebihan gitu, boros. Oh gitu. Berarti jatuhnya jadi kayak buang-buang waktu ya, buang-buang sumber daya juga ya. Iya, selain buang-buang waktu, buang-buang sumber daya. Dan itu perusahaan juga bisa masih merugikan ya. Iya, Ya, karena kan rugi. pasti kayak itu kan butuh biaya tambahan juga kan kalau misalkan ada kegagalan gitu. Biaya operasionalnya jadi Iya, ini ya, nambah. bengkak dia. Iya, ditambah orang-orang yang kayak sumber daya manusianya yang kelola juga kan, Iya benar. digaji juga. Cuman gara-gara itu jadi harus nambah lagi. Keluar duit banyak dari itu tuh perusahaan Banyak tuh. banget sih. Iya. Tapi gue sangat penasaran nih, kalau kayak gitu cara mengatasinya gimana sih? Yang pertama itu bakal pelatihan, pelatihan SDM juga sih. Oh, itu penting banget sih. Iya, biar nggak karena kan di sini konteksnya apa? Buruknya manajemen, Sebagai manajemennya. ya portofolio Jadi, TI. jadi ya Iya. manusianya lah ya. Manusianya, bukan salah Bukan TI-nya, bukan sistemnya. Berarti salah Tapi manusianya. Salah manusianya. Di sini Oke. mungkin kayak pelatihan, diadain pelatihan juga kan buat kedepannya, langsung kedepannya sama itu nih pelajarin tentang manajemen resikonya apa aja, sama lebih teratur aja gitu perencanaan kedepannya tuh bakal kayak gimana. Intinya emang di sumber daya manusianya kuncinya itu. Karena kalau sumber dayanya benar juga bagus, itu makan rencana semuanya akan terstruktur dan lebih efisien ya. Iya. Benar. Oke. Bagus banget sih, Fer. Mungkin lo ada yang mau ditanya lagi nggak? Mungkin ke Renata mungkin? Masih sih ada ya. Gue masih penasaran nih. Tantangan apa sih yang ada di dalam portofolio TI itu? Kalau misalkan bahas tentang tantangan yang bakal dihadapi ya, itu pastinya banyak banget. Tapi yang paling gue pahami di sini adalah ketika kita itu hidup di zaman yang serba cepat, ya kan? Teknologi semakin pesat. Oke. Nah, itu pasti jadi tantangan utama sih. Kenapa? Karena semakin kompleks teknologi yang ada, itu kan pastinya muncul kayak teknologi baru ya, kayak AI, Oh, iya. IoT udah Iya tahu kan? benar-benar tahu. Iya, kayak gitu-gitu itu kan pasti wah banyak lah. Iya. Nah, Betul. justru karena itu dia itu infrastruktur TI-nya itu semakin rumit. Itu kan agak mempersulit juga ya. Oh, iya, Ya, bukan betul. mempersulit sih kayak Kayak lebih mendalam aja lah ya. Iya, jadi Harus diituin Iya. pembelajaran yang cepat gitu. Benar. iya betul. Terus selain itu sekarang marak banget sama kebocoran data. Emang kan banyak banget kan kasusnya. Iya benar Iya ya kasus itu tuh ya. Nah iya itu makanya kayak untuk infrastruktur TI itu harus diperketat, keamanan cybernya juga itu tuh penting banget karena data itu kan sifatnya sensitif banget ya dalam suatu perusahaan itu kan pasti Iya. banyak data karyawan, data apa kayak barang atau apa itu tuh perlu Data banget pelanggan kan. Iya. kritis gitu. Jadi nggak boleh sembarangan juga kan dalam Iya, mengelolanya itu. Iya makanya harus benar-benar ketat banget sih kalau untuk keamanan cybernya itu. Berarti itu cara perusahaan untuk menghadapi hal itu ya. Jadi dengan Iya. memperketat gitu ya. Iya. Memperketat Jadi berarti. tadi bentar maaf potong Oke. sedikit. Tadi Renata nih notice dari ancaman tantangan terbesarnya itu adalah yang kayak terhadap pengamanan datanya ya. Iya pengamanan data. Nah untuk bagaimana sih cara menghadapi kayak serangan tadi kayak keamanan data di satu perusahaan tuh agar biar nggak terjadi gitu. Pastinya kan kalau misalkan ada permasalahan itu harusnya ada solusi ya. Bener banget. Nah, kalau menurut gue pribadi, solusi buat hal itu kita coba analis dulu apa aja sih yang dibutuhin sistem.
gimana sih cara kita Identifikasi sistem. iya apa aja yang perlu dikembangin, terus bagaimana sih cara kita memaintenance infrastruktur TI yang baik itu kayak gitu kan. Heeh. Nah, yang kedua, coba deh kita buat perencanaan yang matang. Jadi kita harus tahu detailnya, terus buat catatan buat manajemen risikonya juga kan. Gimana cara kita untuk menghadapi situasi yang kita nggak akan ketahui nanti di depannya gitu loh. Jadi pasti ada kayak bayangan-bayangan tentang resiko yang akan terjadi gitu kan. Oke. Terus terakhir, mungkin nggak cuma sistem ya yang harus di maintenance itu, tapi sumber daya manusianya juga harus. Kenapa? Karena kan yang ngejalanin itu manusianya kan. Manusianya. Iya, Oke. jadi perlu pelatihan, terus perlu apa ya kayak di Yang ilmu lebih dalam lagi lah ya, Iya, lebih paham jadi lagi ya. harus ada pelatihan lah dari perusahaan ini untuk Mematangkan juga ya karyawan-karyawannya, iya kayak Oke. gitu. Berarti Itu sih. jawabannya nggak jauh beda sama punya Iya tadi Ah, dia Ihsan, udah setuju juga kan. Iya, Pak. emang Karena emang berkaitan juga kan. Iya, Iya. betul. Ya berarti emang kayak sumber daya manusia itu sangat penting ya. Iya, Dalam betul. konteks apapun itu pasti sangat penting Pak, Iya. ya. Iya. Oke. Jawabannya bagus banget ya dari dua-duanya Bagus dan banget, jadi kita Pak jadi Is. lebih nambah wawasan lagi Pril Betul. dan teman-teman di rumah juga Jadi lebih mungkin tahu juga nambah ya. tahu lagi apa itu ya. Apa itu tadi kayak Ihsan udah menjelaskan contoh kasus pengelolaan portofolio TI yang mempengaruhi operasional perusahaannya, Iya, terus- terus cara mengatasinya juga Ihsan Betul. udah ngasih tahu, terus tadi Renata juga apa tantangan terbesar perancangan portofolio TI udah TI, dijelasin betul. dan Heeh. cara Gimana cara menghadapinya penanganannya juga gimana udah itu. dijelasin. Betul. Wah, bagus banget. Oke. Kita Berterima kasih banget berterima nih. kasih Iya ya kan Is ya. Berterima kasih banget ke narasumber kita gitu yang kan. udah ngeluangin waktunya untuk hadir di podcast Betul. kita. Kita juga berterima kasih dong udah Iya, diundang iya. ke sini. Diundang. Iya juga sih ya. Jadi tamu spesial nih. Betul ya. Oke, Oke deh. Semoga apa yang kalian sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, Amin. untuk kita ya ke depannya ya, biar kita juga lebih tahu untuk apa pematangan teknologi ke depannya tuh gimana sih gitu. Benar, benar. Oke deh, untuk itu makasih banget ya ke Iya. kalian ya. Iya, Ya Pak. Allah. Pamit ya. Iya, bye bye. Terima kasih. Bye bye. Nah, tadi tuh kita udah dengar kan ya Is ya penjelasan dari narasumber pertama kita ya kan. Bagus banget itu tuh penjelasannya. Bagus banget tuh emang Benar. berdua itu. Emang bener banget. Nah sekarang kita lagi bersama narasumber kedua kita nih Is. Ya, dari mana sih Pril yang kalau kedua ini kalau boleh tahu? Katanya sih sama ya dari yang pertama tuh katanya sama. Cuman satu universitas. iya katanya. Cuman nanti kita pastiin aja ya mungkin ya. Bakal Coba sama apa dikenalin enggak? April. Boleh. Boleh perkenalin diri sekalian nggak? Halo, boleh. Nama gue Izaman Arif. Halo Bang Iza. Halo. Halo, halo. Gue Nabila. Halo Bila. Oke. Kalau boleh tahu kalian dari mana nih? Bener nggak tuh sama? Kayak Iya, yang sama? sama. Oh, se-universitas ya? Sejurusan juga nggak tuh? Iya, Apa? Oh, Universitasnya sama. Iya, sama. Sistem informasi. Jadi kalau anak sistem informasi ini udah tahu Udah Pril tahu, nih iya, yang materi bener. kita ini nih. Kita mau Betul. nanya. Di kampus itu kalian belajar ngasih apa sih? Portofolio teknik informasi itu apa? Oh, ini jawab mau. Bebas. Oh, boleh ya, Bebas. boleh. Kita juga Bebas. sering Oke. berpendapat sih terkait Oh, tadi Iya. sudah dua. Oke. Oke, boleh. kalau menurut Bebas. gue ya, portofolio TI itu tuh tujuannya itu buat mengelola sama merancang. Nah, nanti buat tujuan suatu perusahaan bisnis gitu sih. Ya, jadi selaras gitu. Iya, iya. Jawabannya sih hampir-hampir sama. Hampir sama Iya. ya. Si Isa sama Renata ya Pril ya. Betul. Dan emang kayaknya sih udah diajarin juga kayaknya. Iya ya? benar udah sama diajarin sih dosennya. sama dosen Oh, kita. iya. Baik hati. Dan berarti udah tahu nih apa Iya. isi materi yang kita ingin pertanyakan Betul. pada hari ini, oke? Betul. Gue mau nanya dulu nih, enaknya ngomongnya apa ya? Aku Kayak gue lo aja nggak sih? Gue Iya, lebih enak aja Iya, lah. lebih enak aja, Anak biar muda, santai aja. Iya. Betul. Oke. Kalau tadi sih ya sama sih gue lu ya. Oke. Oke. Gue mau nanya nih yang pertama mungkin ke Mas Iza. Boleh mas, boleh. Mas Iza apa siapa yang kita? Iza. aja nggak Oke, apa-apa. Iza aja. Iza, bagaimana kan sekarang kan teknologi terbaru kan banyak banget ya. Iya benar. Oke. Dalam perkembangan zaman ya semuanya udah serba instan ya kan. Iya. Nah itu gimana sih? Kan ada kayak kecerdasan buatan Iya. dan ada blockchain juga tuh kan. Oke. Nah, itu kan dapat mempengaruhi perancangan portofolio TI itu menurut Mas Iza gimana? Oke, jadi kita ngomongin soal AI nih.
Oke. Jadi semuanya kan siapa sih yang mahasiswa siswa itu nggak pakai AI? Lu pakai AI gitu? Bener banget. Iya, kadang-kadang Pakai juga. pakai sih. Saya Iya, juga kadang pakai. orang-orang kerja juga masih pakai Nah, AI itu. gitu. Apa biasanya? AI. Biasanya chat GPT. Iya. Langganan Dulu ya. tuh ada Gemini sekarang. Iya. Iya, dari Google tuh. Google aja udah nyiapin buat AI sendiri. Iya, benar ya. Memang Oke. teknologi tuh makin berkembang Bener. ya. Bener banget. Tadi Nah, apa? oke. Jadi AI ini tuh anggap aja jadi pendamping kita ya. Jadi tuh pendamping asistennya tuh robot ya. Nah, jadi AI sama blockchain ini tuh cukup bagus buat di portofolio TI ini. Nah, tadinya kalau misalkan nggak pada AI atau blockchain itu ngerangkainya tuh kayak puzzle gitu. Harus satu demi satu. Nah, itu. Nah, sekarang kan udah ada AI sama blockchain. Jadi gampang lah, nggak perlu ribet-ribet buat portofolio TI itu. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari sisi blockchain gimana? Gimana? Oh iya, blockchain ya. Nah, jadi blockchain ini tuh di portofolio ini sangat berguna buat bisa transfer data antar eksternal gitu dari luar. Jadi tuh kalau misalkan data lu hilang ya, misalkan atau dicuri itu nggak bakal bisa karena itu keamanannya udah bagus pakai blockchain itu. Ya. April ada yang mau di Gue sebenarnya penasaran sih, kan tadi bilang soal AI itu kan asisten kan ya, pasti kan kalau manusia aja pasti ada human error kan. Iya. Gimana nih kalau kita mengatasi error dari si AI ini gitu, jadi biar akurat gitu. Kalau misalkan error dari AI ini tuh harus ada validasi lagi sih, harus di cross check lagi. Misalkan kalau ada yang data yang hilang gitu, jadi harus diulang lagi aja ke AI itu. Atau misalkan boleh pakai AI yang berbeda gitu. Misalkan ada dari Gemini, terus dari ChatGPT atau dari Claude. Kalau yang terbaru itu Claude. Wah, ada Claude juga ya Is ya? Bagus ya. Gue kira Gemini doang yang baru, ternyata ada lagi ya. Oke, itu banyak. Kayak gitu sih. Jadi dicocokin dulu misalkan yang satunya lagi bermasalah, jadi bisa di Kayak yang lain ya. Ya, Oh, berarti tetap butuh validasi lah Iya, ya. benar sih. Oke. Apalagi kalau misalkan ngerjain matematika tuh pasti kan nggak kita nyari ya soal gitu terus taruh soal tersebut ke AI. Itu pasti jawabannya udah beda-beda kan. Nah, itu problemnya kayak gitu sih kalau AI sekarang ya. Kayak gitu. Oke, gitu. Tuh teman-teman siapa yang masih pakai AI? Hati-hati. Ada dampak Baiknya positifnya ada dan negatifnya juga. Betul. Ya, benar. Oke. Kalau gitu nih kan tadi udah ngomongin AI sama blockchain nih ya kan. Iya. Kalau misalkan kita ngomongin soal kombinasi, itu ada nggak sih antara keduanya itu tuh kombinasinya di apa? Di dalam portofolio TI itu? Oke. Jadi kombinasinya ini sangat bagus ya antara blockchain dengan AI itu. Nah, jadi misalkan untuk menyimpan data atau mentransfer data itu bisa dianalisis dulu itu dari si blockchainnya itu. Nah, jadi misalkan ya ada virus ya atau serangan cyber nih ke dalam data tersebut, maka data tersebut akan kekunci gitu secara otomatis ya. Gitu. Dan ya kayak gitu portofolionya jadi aman dan terkendali jadi safety. Berarti lebih aman ya Iya. jadinya ya. Jadi gue dengerinnya bagus banget sih dia ngejelasin dari ngejelasin dari sisi AI-nya, dari ngejelasin atau sisi dari blockchain-nya, terus tadi Betul. apa dampak AI-nya kan, dan betul. kombinasi dari AI dan blockchain-nya. Dan gue mau nanya deh, Iza, apa sih impact dari semua yang tadi tuh ke dalam portofolio TI ini? Oke. Jadi teknologi baru-baru ini kan semakin berkembang ya. Nah, untuk desain portofolio ini tuh nggak perlu khawatir kalau misalkan pakai blockchain. Jadi kalau misalkan lu pengen pakai tambahan tools lain tuh tools bisa banget. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Dan TI ini tuh portofolio dari AI ini tuh impact-nya sangat bagus ya. Iya. Dari segi keamanan juga bagus. Nah, kayak gitu. Dan dampaknya baik kayak gitu. Gitu ternyata penjelasannya Ya. Boleh tambahin lagi nggak? Boleh banget. Nah, blockchain ini tuh bisa jadi kerjasama antar luar dari perusahaan tersebut. Oh, bisa. Iya, eksternal bisa saling menjaga satu sama lain. Jadi bisa terhubung lah ya. Benar banget. Itu keren juga ya. Jadi kayak teknologi sekarang tuh makin maju banget ya. Jadi misalkan ada drama nih, jangan nggak usah khawatir. Oke,
Gua ngerti sekarang. Gue mendengarin penjelasan dari Ida tadi ya sangat bagus Lumayan banget ya, dan Is, ya, betul. sangat udah lengkap lah ya Betul, Is. istilahnya gitu ya. Gue pengen nanya nih sama Nabila, kayak apa sih tantangan terbesar dalam perancangan portofolio TI ini dan gimana sih cara lu itu menghadapinya gitu? Berarti itu maksudnya kayak menyelaraskan portofolio TI gitu ya? Betul. Dengan tujuan bisnis. Menurut gue itu untuk menyelaraskan portofolio TI dengan tujuan bisnis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Oh iya. Mau tahu nggak? Iya mau dong, biar kita semua Iya. tahu nih ya kan. Teman-teman yang di rumah biar tahu Iya betul. apa aja sih poin-poinnya. Ya, benar Betul. sekali. Jadi poin yang pertama itu ada kolaborasi. Kolaborasi apa tuh? Penting banget. Kolaborasi itu yang dimaksud terkait kolaborasi antar departemen. Oh, oke. Ya, jadi kan TI itu kan nggak bisa bekerja sendirian ya, pasti Iya. ngebutuhin orang juga kan. Iya betul. Jadi tuh TI mereka harus bekerja sama dengan tim bisnis Oke. biar bisa memahami visi dan misi organisasinya. Oke. Jadi dengan begitu proyek TI ini bisa langsung masuk dalam portofolio gitu, langsung dirancang untuk mendukung tujuan Oke. strategis. Menarik juga ya Is, penjelasan dari Nabila nih ya kan. Tapi gimana sih Bil kalau misalkan dari bisnis sama TI itu punya bahasa mereka gitu tapi yang beda gitu. Ini sering banget kejadian sih ya. Iya kan? Dunia bisnis iya. Katanya. Heeh. Soalnya kan gue juga baca-baca gitu. Heeh. Jadi untuk itu tuh ini harus penting adanya peran. Peran apa tuh? Kayak peran bisnis analisis, Oke. sama atau product owner. Untuk apa Yang tuh? Untuk menghubungi komunikasi antara keduanya. Oke. Berarti mereka tuh apa ya namanya? Memastikan lah ya, memastikan untuk kebutuhan bisnis lah ya. Iya betul. Guys, maaf, kayaknya lagi Iya. azan. Soalnya kita juga Oh, iya. syutingnya lagi di tempat Oh. yang terbuka. Oh, iya, Jadi kayaknya bener. kita harus nunggu azan selesai dulu ya. Kita break dulu ya guys Oke. ya. Nanti kita balik lagi. See you. Nah, azannya udah selesai. Iya, Jadi alhamdulillah mungkin, ya. April bisa dilanjut nanya kenapa. Oh iya boleh. Selanjutnya ada poin lagi nggak sih Bil dari yang tadi lu sebutin itu tuh? Masih ada poin lagi loh. Iya, apa tuh poinnya? Jadi poin kedua itu menggunakan kerangka kerja strategis. Oke, framework itu lah ya. Iya, framework Oke. gitu. Jadi ini poin kedua ini tuh bisa menggunakan framework kayak ITIL atau COBIT. Oke. Fungsinya apa tuh? Iya. Fungsinya itu dia bisa ngebantu arah dan tujuan yang jelas. Berarti jadi lebih terstruktur lah ya itu Iya tuh. betul banget. Dengan struktur kayak gini itu setiap proyek yang ada bakal ada penilaian. Misalkan apakah dia itu mendukung bisnis, Oke. mengurangi resiko, atau meningkatkan efisiensi. Berarti bagus juga lah ya ada penilaiannya juga ya. Iya betul Oke. banget. Iya, terus ada lagi nggak poin-poin lagi gitu? Poin terakhir, Oke, apa tuh poinnya? poin terakhir ini evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Maksudnya gimana tuh, Bil? Maksudnya ini kan bisnis kan dinamis banget ya. Iya, Oke, benar. Jadi apa yang relate tahun lalu belum tentu relate tahun sekarang Oh, gitu kan. iya. Benar. Tahun selanjutnya. Oh iya, gitu. benar banget. Pasti ada perbedaan lah ya. Bener Oke. banget. Jadi portofolio TI ini harus dievaluasi secara rutin. Tujuannya untuk memastikan semua inisiatif masih berjalan dengan strategis bisnis. Gitu. Gila, keren banget Is penjelasannya Is Masya dari Allah. dari mereka berdua nih, gila. Jadi intinya Aligman itu butuh komunikasi lah ya. Iya, Dari framework, terus fleksibilitas sama keterlibatan TI di level strategis ya. Kira-kira dari Nabila atau dari Iza nih ada nggak sih pesan penutup nih sebelum kita benar-benar selesai gitu? Mungkin gue mau nanya Oh, dari boleh. dia dulu kali ya. Boleh. Pesan penutupnya apa? Iya. Kalau pesan penutup dari gue, Hah? selalu ingat bahwa TI bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan bisnis.
Wow, oke. Kalau dari Iza gimana nih pesan penutupnya nih? Berarti portofolio TI itu selaras ya sama tujuan tadi ya? Iya. Oke, bener banget. Itu aja sih. Iya, berarti masih ada keterkaitan lah ya. Bener banget. Betul. Seru-seru banget lah ya Per ya. Betul, dari yang pertama sama yang kedua nih. Sumber daya manusianya. Betul. Sekarang tentang Ngomongin teknologinya. Betul. Ya thank you banget buat Iza Iya. dan Nabila. Iya, buat makasih kita banget udah mau hadir. Mengasih obrol-obrolannya dan gitu. udah men-sharing ilmunya kepada teman-teman yang ada di rumah. Betul guys. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua lah ya, supaya kita lebih paham ya Bermanfaat juga. kan. Betul, supaya kita lebih paham ya. Oke deh kalau gitu kita tutup Makasih juga sesi. ya. Iya saya. Makasih ya. Makasih juga. Kalau gitu kita tutup aja kali ya Is ya. Boleh, boleh, Oke, kira-kira segitu dari kelompok kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.